Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Khalid Syamhudi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Yang kami hormati pula Al-Ustadz Muhammad Hamid Alwi hafizahullah, Ustadz Munajjad dan para asatidah yang lainnya. Bapak Ibu, para peserta rapat anggota tahunan dari BMT Sahabat Umat, semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi Bapak Ibu sekalian, baik dalam usaha bisnis maupun dalam aktivitas yang Anda kerjakan. Syukur Alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah. Dialah zat yang menyatukan hati kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Anda tentu saja berkumpul di sini bukan karena punya keinginan untuk mencari keuntungan bareng, tapi lebih dari itu, karena kita punya kesamaan akidah, punya kesamaan prinsip beragama, termasuk juga punya kesamaan dalam bersama-sama untuk mewujudkan harta halal yang berkah. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini bagian dari usaha kita untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah kerjasama untuk mewujudkan kebaikan dan takwa. Manfaat apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain, sekecil apapun yang bisa kita berikan kepada orang lain, insya Allah akan dinilai sebagai kebaikan. Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Hadis ini memberikan motivasi dua arah. Pertama, motivasi bagi orang yang mau melakukan kebaikan. Jangan sampai kita memandang bahwa apa yang mau kita berikan kepada orang lain kita anggap terlalu rendah, kita anggap terlalu remeh, sehingga membuat kita jadi batal untuk memberikannya. Gak usah ngasih ini, masa cuman kayak gini doang. Gak usah ngasih seperti ini, masa kayak gini dikasihkan ke orang lain. Itu membuat kita jadi tertahan untuk melakukan kebaikan. Demikian pula sebaliknya, hadis ini jadi motivasi bagi penerima. Bagi mereka yang menerima kebaikan, jangan pernah meremehkan kebaikan apapun yang diberikan kepada orang lain. Hargai pemberian sebagai bentuk mewakili kasih sayang mereka, walaupun mungkin yang diberikan Anda tidak merasa butuh, atau Anda merasa sudah memiliki, dan seterusnya. Dan teman-teman yang tergabung dalam BMT Sahabat Umat, saat Anda bekerja sama di sini dengan niat misalnya agar bisa saling mendukung ekonomi umat, bisa saling mendukung kegiatan masyarakat, semoga itu bagian dari upaya kita untuk memberikan kebaikan bagi yang lain. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad SAW atas perjuangan besar beliau dalam membimbing masyarakat muslim, sehingga mereka bisa mengenali mana yang halal, mana yang haram. Mereka bisa mengenali batasan bagaimana bermuamalah yang diizinkan dan bagaimana batasan muamalah yang dilarang. Saya merasa di sini seperti sedang belajar presentasi, karena di depan saya ada banyak guru yang dulu saya belajar dari mereka. Semoga nanti kalau saya salah segera dapat teguran. Baik, waktunya cukup pendek, kurang lebih setengah jam untuk kita bareng-bareng mengenali bagaimana membangun ekonomi umat yang sesuai dengan syariat. Saya awali terlebih dahulu dari satu pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, istilah ekonomi syariah itu ada atau tidak? Istilah ekonomi syariah itu tepat atau tidak, Pak? Ya, pernah nggak Anda misalnya menemukan istilah HP syariah? Ada nggak? Nggak ada. Gelas syariah ada?
Gelas syariah, gelas tidak syariah, ada Pak? Laptop syariah ada? Tidak ada. Apalagi misalnya mobil syariah? Tidak ada. Hotel syariah? Wadah. Apa maksudnya hotel syariah? Namanya saja. Fisiknya tetap sama. Apa beda fisik antara hotel syariah dan hotel tidak syariah? Kegiatannya Pak, itu kan jelas beda. Baik. Apa bedanya antara ekonomi konven dengan ekonomi syariah? Ini kan urusan dunia. Yang pada asalnya urusan dunia itu Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Namun mengingat dalam perkembangannya masyarakat melakukan banyak sekali penyimpangan dalam urusan ini, terutama dalam urusan ekonomi, termasuk juga dalam urusan dunia kedokteran, maka perlu ada tamyiz, pembeda, mana yang ini masih komit dengan hukum Al-Quran dan hadis, dan mana yang sudah menyimpang dari hukum Al-Quran dan hadis. Disitulah label ini berlaku. Sehingga sebenarnya adanya label seperti ini diberikan untuk membedakan yang ini baik. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya label ini lebih tepatnya diberikan dengan fungsi untuk membedakan. Yang ini masih bersih dari pelanggaran, yang ini sudah banyak aneka pelanggaran. Disitulah status ekonomi syariah itu digunakan. Sehingga tidak ada istilah ekonomi syariat adalah ekonomi yang diajarkan Nabi SAW. Karena Nabi SAW tidak mengajarkan akad. Coba saya tanya ke bapak-bapak, sebutkan satu contoh akad yang diajarkan Nabi SAW. Sebutkan satu contoh akad yang diajarkan Nabi SAW. Monggo yang bisa angkat tangan. Masya Allah. Ada pertanyaan dari Ustaz? Akad nikah. Masya Allah. Akad nikah. Akad nikah lagi. Akad nikah sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sudah ada. Anda mau menyebut akad apapun, mudharabah apa? Mudharabah sudah ada sebelum beliau jadi nabi. Jual beli apalagi, jual beli sudah ma'ruf sebelum beliau jadi nabi. Murabaha sama juga, itu juga bagian dari turunan jual beli. Maka ketika Bapak mau menyebut jenis akad apapun, akad itu sebenarnya sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW diutus. Dan ketika Nabi SAW diutus, beliau tidak mengajarkan kepada sahabat bagaimana cara melakukan akad. Tidak mengajarkan teknis. Karena teknis akad itu sudah ada sebelum beliau diutus. Makanya seperti yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengajarkan atau ketika beliau menceritakan tentang akad salam. Sejak kapan Nabi SAW tahu adanya akad salam? Ketika beliau tiba di Madinah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fit tamri sanatan aw sanataini aw thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah sementara masyarakatnya melakukan akad salam untuk kurma. Untuk waktu setahun, 2 tahun, bahkan sampai 3 tahun. Faqala, lalu di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan arahan. Man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajlin ma'lum. Siapa yang melakukan akad salam, maka lakukanlah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan batas waktu yang jelas. Artinya apa di sini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan akad, tapi beliau memberi aturan tambahan terhadap akad. Agar dalam akad ini tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah jamaah, kalau kita berbicara tentang ekonomi syariah, kita berbicara tentang muamalah syariah dan seterusnya, itu sebenarnya yang kita bahas adalah menjelaskan batasan apa yang harus diketahui oleh seorang muslim agar aktivitas bisnis yang mereka kerjakan
tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Yang kedua, kalian lebih tahu tentang hukum urusan dunia kalian. Yang benar yang mana, Pak? Yang sesuai teks hadis yang mana? Ya? Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau misalnya kalian lebih tahu tentang hukum urusan dunia kalian, salah atau benar? Salah. Siapa yang lebih tahu hukum urusan dunia kita? Rasulullah SAW. Kalau bicara hukum, Nabi SAW yang paling tahu. Karena hukum itu berbicara tentang halal haram, mana yang boleh, mana yang dilarang. Beliau yang paling tahu. Tapi kalau bicara urusan dunia, beliau ngasih kebebasan kepada manusia. Silahkan dikembangkan sendiri. Namun kalau bicara hukum, beliau yang paling tahu hukumnya. Sehingga kalau praktek ini hukumnya apa, praktek ini hukumnya apa, praktek ini hukumnya apa. Itu yang paling tahu Nabi SAW, para sahabat yang belajar dari beliau, dan setiap manusia yang belajar turun-temurun yang mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya sampai Bapak Ibu tanya ke Ustadz Khalid atau tanya ke Ustadz yang lain, Ustadz, gimana cara bisnis yang menguntungkan? Ini pertanyaan salah alamat. Kecuali kalau beliau praktisi. Sehingga kalau Bapak tanya gimana cara berbisnis yang menguntungkan, itu tanya ke Pak Rosmadi. Bagaimana cara mengembangkan usaha yang profit? Anda bisa tanya kepada para praktisi. Tapi kalau Anda tanya hukum seperti ini kayak apa? Hukum seperti ini bagaimana? Disitulah wewenang mereka yang paham tentang hukum untuk menjawabnya. Baik. Karena itu sebenarnya berbicara tentang ekonomi syariah, sekali lagi bukan bicara teknis, tapi lebih kepada berbicara hukum terhadap teknis. Hukum terhadap aktivitas yang dilakukan oleh manusia ketika bermuamalah. Nah, selanjutnya, membangun semangat masyarakat untuk mengalami seperti ini cukup berat. Karena umumnya orang itu kan menghendaki kebebasan. Saya sih pengennya mau bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, mau maju, mau mundur, nggak ada batas. Tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang melarang. Orang kan pengennya kayak gitu, Pak ya. Sehingga dia pengen ketika berbisnis tidak terlalu banyak batasan yang dilanggar. Itu umumnya manusia. Semakin jauh dari zaman kenabian, kondisi manusia semakin parah. Karena mereka semakin gak mau diatur. Karena itu dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min. Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Amin halalin, amin haramin. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Ada dua makna untuk penjelasan beliau bahwasanya orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Makna yang pertama adalah dia nggak mau tahu aturan, nggak mau belajar, tidak mau mengenal. Sehingga kajian masalah muamalah termasuk salah satu di antara kajian yang sepi peminat. Karena jarang ada orang yang mau untuk mengkajinya. Dan salah satu di antara faktornya ketakutan. Nanti kalau saya belajar jadinya serba nggak boleh. Ini haram, riba, goror, haram, riba, goror, resign. Aduh. Apa-apa kok dilarang. Anda mungkin menjumpai fenomena seperti itu ya. Maka barangkali Bapak bisa buktikan ya. Bapak lakukan survei misalnya ke pasar tradisional. Berapa persen para pelaku pasar tradisional yang kenal riba? Pak, ngerti riba nggak Pak? Apa Mas? Riba. Aku ngerti ini rabi ya Mas. Wah, nek rabi rasa tak takoni Pak. Sehingga orang mungkin sama sekali tidak pernah ngerti apa itu riba, apa itu harta haram, goror itu. Mungkin istilah goror baru belakangan. Saya sendiri masih ingat ya. Kajian muamalah di Jogja yang paling rame itu sekitar tahun 2006 kalau tidak salah itu. Itu yang paling rame waktu itu yang ngisi Ustadz Arifin Badri.
Jadi pas ada daurah di Maskam, kemudian beliau dipindahkan ke Masjid Pogung Raya, ya, di daerah Pogung. Itu sampai masjidnya nggak muat. Awal-awal istilah riba, istilah goror mulai diperkenalkan. Yang sebelumnya kita itu blank, riba itu apa, goror itu apa. Bahkan mungkin ada sebagian pesantren yang mengembangkan usahanya dengan cara ribawi. Karena nggak ngerti. Padahal itu pesantren Ahlussunnah. Alhamdulillah belakangan sudah mulai melek dan banyak, sejalan dengan banyaknya beberapa karya para asatidzah, ya. Dulu Ustadz Khalid Syamhudi ikut menggawangi kegiatan ini bersama dengan majalah Pengusaha Muslim dan beberapa asatidzah yang lainnya. Kalau dulu Pak, Masya Allah, jarang sekali. Dulu kan ngertinya kalau kajian kan fikih keluarga sama fikih poligami kan gitu ya. Fikih ibadah memang jarang-jarang. Begitu kita masuk ke fikih muamalah, yang ketabrak banyak. Karena kita sudah lama bertahan dalam aktivitas muamalah yang haram tadi. Saking lamanya, begitu ada penjelasan tentang A, penjelasan tentang B, rasanya kok semuanya nggak boleh Pak ya. Ya seharusnya Bapak bersyukur, Alhamdulillah diingatkan lebih awal. Mungkin bisa jadi mereka yang nggak terima sampai akhir hayat, dosa itu dibawa mati. Tapi bagi mereka yang diperkenalkan, kemudian dia mulai sadar, oh ternyata ini nggak boleh, oh ternyata ini dilarang. Alhamdulillah, saya siap untuk meninggalkan. Sekarang rame-rame berganti, menyesuaikan diri bagaimana cara berbisnis yang syar'i. Baik, makna yang kedua, orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram, adalah dia sudah tahu kalau itu dilarang, tapi nggak gubris. Dan mungkin contoh seperti ini di Indonesia cukup banyak. Mungkin sebagian orang-orang yang sudah kenal dengan dakwah, dia tahu kalau riba itu haram. Dan dia tahu beberapa praktek riba. Tapi mungkin karena masalah, ini kan kebutuhan saya. Ini pekerjaan saya, ini sumber penghasilan saya. Saya butuh ini, saya harus seperti ini. Bodoh amat. Akhirnya dia tetap melakukan yang haram. Siapapun tahu kalau yang namanya sogok itu haram. Siapapun tahu kalau ini namanya korupsi itu dilarang. Gak usah pakai bicara hukum agama, pakai norma saja semua orang sadar kalau ini dilarang. Ada nggak Pak orang Muslim rajin ibadah, tapi di saat yang sama dia melakukan praktek korupsi? Banyak. Sebagaimana banyak orang Muslim rajin ibadah, di saat yang sama dia praktek riba. Karena dia nggak peduli dengan halal haram. Semakin jauh dari zaman kenabian, fenomena seperti ini semakin kuat. Maka keberadaan mereka yang masih tetap mau menjaga seperti ini diajarkan di masyarakat. Mudah-mudahan bagian dari perjuangan besar untuk menyadarkan umat agar mereka meninggalkan yang haram. Di saat banyak orang yang nggak peduli dan berusaha untuk komitmen dengan ketaatan. Di zaman fitnah, semoga nilai pahalanya makin besar. Karena itu, berkaitan dengan tugas ibadah kita, barangkali Bapak Ibu perlu mengenal bahasanya ibadah itu ada dua bentuk. Pertama, ada ibadah yang bentuknya menjalankan ritual agama, seperti melaksanakan sholat, puasa, baca Quran, dzikir dan seterusnya. Dan yang kedua, di sana ada ibadah yang bentuknya taat kepada aturan, menyesuaikan diri dengan aturan. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Itu ibadah. Kira-kira dari dua jenis ibadah ini yang lebih berat yang mana Pak? Menurut Anda yang mana Pak? Yang kedua. Kenapa yang kedua? Pak, karena fenomena kita sehari-hari. Karena terbukti yang melanggar banyak. Mungkin Anda bisa menjumpai tadi orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin qiyamul lail. Tapi di saat yang sama, dia nggak peduli dengan aturan syariat. Oh banyak Pak. Kita bisa jumpai itu. Terbukti bahasanya untuk menjaga ketaatan kepada aturan Allah jauh lebih berat. Makanya kalau ada orang yang tanya, itu kok bisa ya rajin sholat tapi koruptor? Ya kurang lebih seperti ini. Dia sukses di ibadah ritual, tapi gagal di ibadah taat aturan. Ada orang yang komentar, itu kelompok apaan sih?
Tiap hari kok isinya ngaji terus. Kajian. Di mana-mana kajian. Kapan beramalnya? Kasih tahu sama dia. Apa kau kira mereka nggak beramal? Mereka ketika ngaji, ada perubahan besar yang dialami. Dulu saya seperti ini. Cara saya berdagang seperti ini. Alhamdulillah sejak saya ngaji, saya jadi tahu ini tidak boleh, ini saya tinggalkan. Ibadah bukan itu. Taat kepada Allah. Maka dia melakukan satu praktek ibadah. Meninggalkan yang haram karena Allah. Dia tahu bahasanya, saya baru bisa ngitung zakat yang benar setelah saya belajar agama di masjid ini. Dulunya waton aja ya asal. Masjid mana yang butuh transfer. Dalam hatinya mungkin tidak ada niat untuk bayar zakat. Asal transfer. Sekarang saya jadi tahu aturan zakat bagaimana. Ibadah bukan? Ibadah. Pertambahan nilai iman seorang hamba. Di saat dia belajar agama, lalu terkena O effect. Oh, seperti itu. Nah, itu namanya O effect. Efek O. Begitu dia terkena O effect, terus ada perubahan. Itulah pengaruh dari pertambahan iman. Di saat itu dia menyesuaikan diri. Bentuk ibadah seperti inilah yang menyebabkan seseorang semakin taat kepada Allah. Dan Anda bisa lihat ada banyak sekali dalil yang menjelaskan ibadah ritual menjadi tidak ada nilainya disebabkan karena yang bersangkutan tidak taat aturan. Nabi SAW menyebutkan tentang nasib orang yang berpuasa tapi dia banyak melakukan dosa. Apa sabda beliau? Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang enggak bisa meninggalkan qauluz zur atau amal zur, aneka perbuatan maksiat lisan maupun perbuatan, Allah enggak butuh puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Ibadah ritual dianulir gara-gara yang bersangkutan tidak taat aturan. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, ada seorang sahabat yang tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna fulana wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha. Ada seorang wanita yang dia rajin qiyamul lail, dia rajin salat, dia rajin puasa. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata beliau? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada nilai baiknya wanita seperti ini, dia nyemplung neraka. Demikian pula Nabi SAW mengingatkan tentang aneka maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia melakukan ibadah yang lainnya. Ada orang yang dia datang haji namun dengan menggunakan harta haram. Pada saat dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la labbaika wala sa'daik, enggak ada labbaik untuk kamu. Nah, ini semuanya menunjukkan bahasanya ibadah ritual menjadi tidak ada nilainya ketika yang bersangkutan tidak taat aturan. Apalagi ketika pelanggaran itu dilakukan bersamaan dengan menjalankan ibadah ritual tadi. Makanya berusaha untuk membatasi diri dengan yang halal, berusaha untuk membatasi diri dengan yang diizinkan, salah satu kunci sukses untuk menjaga keselamatan amal kita yang lain. Termasuk ketika beliau bercerita, ada orang yang melakukan safar. Yutilus safar, asy'atha akbar, yamuddu yadai ilas sama. Dia melakukan safar yang panjang. Rambutnya kusut, badannya acak-acakan. Lalu dia menengadahkan tangannya ke atas sambil mengatakan, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Sampai doanya enggak diterima oleh Allah di posisi ketika ada banyak sekali hal haram yang dia langgar. Jadi perjuangan kita bagaimana membangun masyarakat untuk taat kepada aturan, baik dalam masalah ketika dia mencari harta, termasuk juga ketika dia berinteraksi dengan tetangganya, berinteraksi dengan keluarganya. Salah satu di antara manfaat besarnya adalah
menyelamatkan mereka dari potensi gagalnya ibadah. Baik, insya Allah teman-teman yang ada di sini barangkali sudah cukup mudah untuk menerima seperti ini. Di masyarakat sana Pak, masih sulit orang untuk diajak mengenali mana halal mana haram. Masih sulit orang untuk diajak mengenali riba. Bahkan sekarang mulai banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa tokoh yang menyimpang untuk melakukan pendangkalan akidah. Terutama ya, yang dulu mungkin sudah settle ya, pemikiran, pemahaman bahwasanya bank ribawi atau bank konven itu riba, itu sudah banyak yang mengenal. Mohon maaf, belakangan muncul beberapa tokoh atas nama fatwa A, atas nama fatwa B yang mencoba untuk merusak pemikiran itu. Sehingga sebagian di antara teman-teman yang sudah hijrah meninggalkan bank mulai balik lagi. Loh, kata Ustadz ini gak riba kok, kata ini gak riba. Dan arus seperti ini sudah mulai bermunculan pelan-pelan. Maka kalau tidak sering kita jaga dalam kegiatan pembelajaran dan edukasi bagi masyarakat, lama-lama balik seperti dulu. 2016, 17 dan kanan kirinya gerakan anti riba itu banyak sekali. Dan itu menjamur di berbagai kota. Mereka yang membawa fatwa dari negeri seberang belum sampai sini. Maka saat itu kita punya satu kata sepakat, bahwasanya bank ribawi adalah common enemy, musuh bersama. Tapi belakangan seperti ini sudah mulai dibongkar. Gak semua yang berbicara hijrah, tidak semua yang mereka punya jargon hijrah kenal Ahlus Sunnah. Sebagian di antara mereka ada yang berada di bawah gerakan A, berada di bawah gerakan B. Tapi dulu kita punya musuh bersama, yaitu riba. Belakangan itu sudah mulai digoyang. Nah, maka bagi para asatidzah barangkali menyempatkan waktu untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang komitmen menjaga aturan syariat, baik dalam masalah muamalah maupun yang lainnya. Tujuan besarnya diantaranya adalah dalam rangka menjaga keselamatan ibadah kita. Walhamdulillah. Baik. 5 menit lagi selesai. 5 menit sejak ditulis atau 5 menit sejak sekarang? Cukup sampai di sini saja. Baik, saya nggak boleh panjang-panjang, ini ada banyak ustadz yang ada di depan saya, jadi saya grogi ini. Sampai di sini saja sebagai pengantar. Nanti barangkali dibantu oleh para asatidzah untuk memberikan arahan bagi saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, sesi untuk materi 30 menit sudah selesai. Jadi ada yang bisa menyebutkan apa tadi poinnya yang disampaikan Ustaz, bisa angkat? Baik, mikrofon itu nyala? Nah, silakan. Betul tadi. Kalau betul dapat apa? Dapat hadiah. Oh, dapat hadiah, Masya Allah. Baik. Betul. Alhamdulillah. Oke, ini berarti menunjukkan bahwasanya kita mencatat dan kita memang kita maksimalkan. Ustadz kami di sini, saya yakin peserta banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di pikiran kita. Sesi berikutnya ini kita buka untuk tanya jawab. Baik, saya bertanya, Anda menjawab. Pertanyaannya.
Gimana? Bukan Ustaz. Oh, bukan. Peserta bertanya, Ustaz menjawab. Masya Allah. Oke, ini teknisnya angkat tangan, kemudian tiga orang ya, 3 orang dulu. Oke. Tapi ngangkatnya 1 tangan atau 3 orang dulu? Tangannya 2 Mas. Oke. Ada yang mau bertanya? Yang pakai kacamata bisa sebutkan dulu nama, alamat, pekerjaan, istri. Enggak. Nama sama istri. Berdiri Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Kumoro. Saya dari Karanganyar. Izin bertanya Ustaz. Ini kita posisinya sebagai orang kedua. Nah, jadi pasti kan kita semua sudah tahu bahwasanya riba itu haram dan sedemikian rupa. Nah, problemnya adalah ketika kayak tadi misalkan kita mau ngasih tahu ke keluarga atau saudara atau apa yang terkait bahwasanya ini nggak boleh gitu. Cuman ada beban moral yang saya pribadi tanggung gitu, istilahnya saya bicara kalau riba ini nggak boleh katakanlah kepada saudara misalnya, tapi saya sendiri belum bisa bantu untuk memodali mereka atau bagaimana. Nah, itu jadinya saya bingung, maksudnya dilema gitu di posisi tersebut. Jadi mohon untuk bisa diarahkan. Terima kasih. Baik, itulah memang salah satu di antara resiko ketika kita berbicara halal haram. Makanya para asatidzah kalau sampai berani memfatwakan haram, tanggung jawab loh Ustadz, ngasih solusi. Pemahaman orang kan kayak gitu ya. Sehingga siapa berani bilang haram, maka di saat yang sama dia harus wajib ngasih solusi. Seperti beberapa kajian tentang masalah riba. Banyak sekali kemudian orang nyinyir. Dia bilang riba. Tapi solusinya mana? Ini haram, solusinya mana? Apakah kita harus bertanggung jawab untuk memberikan solusi dalam bentuk ngasih lowongan kerja, ngasih modal, dan seterusnya? Karena penjelasan hukum sendiri itu sudah merupakan solusi. Sebab kita perlu memahami bahwasanya tidak semua praktek ekonomi syariah, ekonomi yang sejalan dengan aturan, itu harus menguntungkan secara duniawi. Sebagaimana praktek ekonomi secara konven juga tidak harus atau tidak selalu menjamin orang akan mendapatkan keberuntungan. Di zaman Nabi SAW ada sebagian orang yang niteni ya, atau nandai ini benar atau salah pakai standar duniawi. Yang ini kemudian disinggung oleh Allah dalam Al-Quran sebagai manusia yang masuk Islam di pinggiran. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara umat manusia ada yang beribadah kepada Allah tapi di pinggiran. Yang dimaksud beribadah kepada Allah di pinggiran adalah dia masuk Islam tapi nggak serius. Fa in asabathu khairun itma'an nabi. Kalau dia sedang mendapatkan kebahagiaan, dia makin yakin. Dia senang, dia gembira. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Begitu dia mendapatkan ujian dari Allah, inqalaba ala wajhi, dia balik arah. Khasirat dunya wal akhirah. Manusia seperti ini rugi dunia dan akhirat. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ini berkaitan dengan fenomena orang Badui yang mereka menyatakan diri masuk Islam, tapi setelah itu dia pulang untuk memastikan agama yang dia peluk ini benar atau tidak, Islam yang dia ambil ini benar atau tidak. Mereka gunakan standarnya adalah materi duniawi. Begitu dia masuk Islam, kok kemudian dia pulang, ternaknya makin banyak, kemudian dia punya anak laki-laki, lahir anak laki-laki dari istrinya. Intinya secara ekonomi dia makin bagus. Maka mereka mengatakan hadza dinun saleh. Ini agama yang baik. Karena begitu dia hijrah, dia meninggalkan kesyirikan, dia meninggalkan kekufuran, kemudian masuk Islam,
ekonominya makin bagus. Dan sebaliknya, ketika mereka masuk Islam, tapi begitu setelah masuk Islam, ternyata tidak bertambah nilai ekonominya, ternyata ternaknya tidak makin banyak, istrinya tidak melahirkan anak laki-laki, dan apapun yang menjadi kebanggaan mereka sebagai manusia. Maka dia komentar, ini agama yang buruk. Jadi standar benar dan salah dihitung berdasarkan ukuran materi. Jelas keliru. Maka kalau Bapak ketemu teman Bapak misalnya, loh katanya hijrah itu akan menambah keberkahan harta, Mas. Saya sudah hijrah, tapi kok makin nyungsep. Usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal. Akhirnya sampai habis modal yang dulu dia dapatkan selama bertahun-tahun ketika dia bekerja di tempat yang haram. Mana Pak ada jaminan kalau orang yang meninggalkan yang haram, dia nanti akan jadi kaya? Sebutkan satu dalil saja. Loh, kata Ustadz seperti itu. Ustadz yang mana? ANB katanya. Oh, enggak pernah bilang ANB. Enggak pernah ada pernyataan seperti itu. Kalau berbicara tentang keberkahan dalam arti harta yang Anda punya tidak akan menjadi sumber masalah di yaumil qiyamah, itulah yang kita perjuangkan. Maka semangat hijrah yang kita bangun, tujuannya bukan dalam rangka untuk mencari kekayaan. Anda bukan meninggalkan sebagian dunia untuk mengejar dunia yang lebih besar, tapi Anda meninggalkan sebagian dunia yang haram agar kita selamat ketika menghadap Allah di yaumil qiyamah. Agar nanti harta Anda tidak menjadi sumber musibah saat menghadap Allah. Itu cita-cita terbesar kita. Kalau hanya sebatas meninggalkan sebagian dunia untuk mencari dunia yang lain, ini bisa berbahaya jika sampai pada titik tertentu ketika dia gagal mendapatkan seperti apa yang dia inginkan, balik lagi. Loh, katanya kalau hijrah makin barokah, ini nyatanya kok makin nyungsep. Balik lagi seperti semula. Dan saya ketemu orang seperti itu, Pak. Dia dulu karyawan bank, bahkan termasuk salah satu pejabat. Begitu dia kena pengaruh dari hijrah itu, dia tinggalkan pekerjaan bank. Tapi pasca itu dia kesulitan untuk nyari kerja. Dia tidak punya pengalaman praktis ya, untuk berbisnis tidak punya. Akhirnya karena kesulitan, jualan ini gagal, ya mungkin baru pemula, baru menggeluti secara serius. Ya modal besar akhirnya hanya hilang saja. Nah, di posisi ketika dia merasa gagal, loh janjinya katanya kalau hijrah akan semakin berkah, harta semakin bertambah. Siapa yang menjanjikan seperti itu? Gak kuat dia, Pak. Balik lagi, Pak. Dia daftar ke bank yang lain, tapi karena portofolinya sudah bagus, ya diterima di bank yang lain. Dengan gaji yang kurang lebih sama seperti sebelumnya, karena dia pernah jadi pejabat bank. Nah, maka sebenarnya kalau kita bicara masalah halal haram itu kan bicara hukum ya. Mengingatkan orang, tinggalkan yang ini. Tapi kita memang tidak selalu harus menyediakan solusinya apa. Terus modalnya dari mana? Ya, itu dalam bayangan banyak orang. Kamu kan pengen selamat. Intinya begini, kalau memang siap untuk meninggalkan yang haram, berarti harus siap dengan konsekuensinya. Masalah apakah nanti ada pengganti atau tidak, pikir belakangan. Yang penting kau selamat. Hijrah di zaman sekarang tidak lebih hebat dibandingkan masa silam. Sahabat ketika hijrah kehilangan semuanya. Rumah mereka ditinggalkan, tanah ditinggalkan. Bahkan banyak sekali perhiasan atau aneka harta yang mereka punya harus dilepas. Orang musyrikin gak ridho kalau sampai muslim pindah meninggalkan Mekah sambil bawa harta. Sahabat siapa? Abu Yahya ya. Siapa Ustaz? Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, yang ketika beliau dihadang pada saat beliau mau meninggalkan kota Mekah. Kemudian beliau ngasih jaminan kepada orang musyrik, izinkan aku untuk menyusul Rasulullah SAW, dan aku akan berikan kepadamu sekian harta. Mereka diberitahu, tepat di depan atau di bawah galangan pintu rumah saya, di situ ada simpanan harta saya. Silakan kamu ambil. Senang mereka, dilepaslah Suhaib. Disambut oleh Nabi SAW. Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya.
perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya, berani melepas seluruh hartanya demi ketemu Rasulullah SAW dan menjadi pembela beliau di Madinah. Mungkin kalau orang zaman sekarang ya, Nabi SAW hijrah, terus kita diajak hijrah. Di sana ada lowongan kerja apa ya Rasulullah? Masya Allah. Lah kamu mau kerja apa? Sehingga sahabat sampai Madinah, apa yang terjadi? Mulai dari nol. Itulah semangat hijrah. Maka sampaikan kepada teman-teman, kalau kamu memang serius semangat hijrah, kau harus siap mulai dari nol. Ya, seperti para penjual bensin. Mulai dari nol, Pak ya. Nah, itulah semangat hijrah. Wallahu a'lam. Baik. Tadi sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah mu'alamah gadai Ustaz. Nah, kita pernah mendengar dalam hadis bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan baju besinya tergadaikan. Yang saya tanyakan, bagaimana muamalah pegadaian seperti sekarang ini yang sesuai dengan syariat agama Islam? Apakah kita boleh bertransaksi dengan lembaga pegadaian yang ada pada saat ini? Mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Jazakumullah khairan. Baik. Praktek gadai diizinkan dalam Al-Quran, bahkan sebagai salah satu solusi di masa silam. Kalau orang melakukan transaksi secara tidak tunai, tapi dia tidak menemukan juru tulis, sehingga dulu sebagai alat bukti bahasanya si A dan si B melakukan akad secara tidak tunai, maka mereka mengundang juru tulis. Juru tulis masa silam kan langka, Pak ya. Kok langka, Mas? Ya karena orang dulu tradisi baca tulis itu masih jarang. Sehingga tulisan-tulisan orang masa silam yang di batu, yang ditemukan di kayu atau apa itu kan enggak sebagus tulisan orang sekarang ya. Sehingga kalau orang enggak biasa baca tulisan orang masa silam, mungkin dia akan kesulitan untuk baca. Makanya Bapak kalau nulis Arab kok jelek, enggak usah minder, Pak. Orang dulu nulis Arabnya juga mungkin lebih jelek daripada tulisan Bapak. Maka yang lebih penting sebenarnya bagaimana lisan dia berbicara. Kefasihan diukur, kefasihan itu diukur dari bagaimana dia berbicara, dari mana dia menyampaikan, bagaimana dia bersikap. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa illam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau kalian tidak menjumpai juru tulis, maka berikan barang gadai. Nah, Nabi SAW di akhir hayat beliau punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada seluruh anggota keluarga beliau. Karena tidak punya sumber pendapatan yang mencukupi, maka Rasulullah SAW membeli gandum dengan cara utang. Jaminannya adalah baju besi beliau SAW. Baju besi ini bukan alat bayar, Makanya transaksinya bukan barter gandum dengan baju besi, tapi transaksinya Rasulullah SAW jadikan ini sebagai jaminan. Baru dibebaskan di zaman Abu Bakar. Abu Bakar yang menebus, kemudian baju besi Nabi SAW diambil. Nah, bagaimana dengan praktek gadai di zaman sekarang? Kesamaan nama belum tentu sama tata cara, belum tentu sama hakikatnya. Sama-sama praktek gadai, tapi mungkin pelanggarannya masih ada. Pelanggaran di mana adanya praktek gadai itu? Sebenarnya gadai sendiri itu adalah akad turunan. Tidak ada akad gadai berdiri sendiri, Pak. Bapak misalnya ketemu sama temannya, mana HP-mu serahkan? Kenapa? Gadaikan kepadaku. Loh, ada apa kok tiba-tiba minta barang gadai? Ada kayak gitu? Tidak ada. Maka akad gadai itu akad ziyadah, akad turunan. Sehingga tidak ada akad gadai yang berdiri sendiri. Sehingga pelanggarannya ada di mana? Di akad yang digandoli akad gadai ini. Di akad yang ditebengi akad gadai ini. Akad gadai ini nebeng ke akad apa?
akad utang. Nah, pelanggarannya di akad utangnya. Kalau akad utangnya utang yang tidak ada riba, sehingga pinjam 1 juta balik 1 juta, pinjam 10 juta balik 10 juta, insya Allah tidak masalah. Gadainya insya Allah tidak ada masalah. Akad utangnya yang bermasalah. Ini gadainya apa? Cincin. Pinjamannya berapa? 2 juta. Baliknya 2.200.000. Bukan gadai cincinnya yang bermasalah, tapi akad utang piutangnya yang bermasalah. Nah, inilah yang mungkin perlu kita luruskan untuk lembaga-lembaga pegadaian, baik yang Persero atau BUMN, Persero ya, yang dimiliki oleh negara maupun yang swasta. Anda boleh saja melakukan akad gadai, tapi tidak boleh ada praktek riba dalam transaksi utang piutang yang terjadi di sana. Wallahu a'lam. Sebentar satu dulu. Tadi Bapak sudah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya, apakah bisa berdampingan, apakah bisa ekonomi yang dijangkau syar'i dengan pengusaha yang tidak puas terus-menerus mengembangkan usahanya? Contoh kasus Ustaz, ada pengusaha, tentunya ini muslim, punya bidang usaha macam-macam, katakanlah A, B, C, D. Usaha A sudah bisa buka cabang di 14 kota lebih, usaha B juga demikian dan seterusnya. Tapi makin ke sini bekerja sama dengan bank konvensional, bahkan dengan lembaga pembiayaan. Nah, pertanyaan jawab tadi, apakah mungkin seorang pengusaha yang tidak puas terus dengan hasilnya, yang mengembangkan terus hasilnya, tapi menjalankannya dengan sesuai syar'i? Apakah mungkin pengusaha yang tidak puas dengan hasil dia menjalankan secara syar'i? Ya, kalau dia mau dengan aturannya ya insya Allah mungkin saja, Pak. Cuman kalau Bapak kerjasama dengan orang yang modelnya seperti ini, sehingga dia boleh kita sebut terlalu bernafsu dengan target. Saya pengennya ini membuka cabang sekian. Nah, cuman dia nggak melihat potensi yang ada. Akhirnya memaksakan diri dengan cara utang ribawi. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka partnernya yang paham hukum syariat harus membatasi. Kalau saya seperti ini, saya nggak mau. Kalau saya seperti ini, saya keluar, pecah kongsi. Sehingga kita perlu untuk menyampaikan secara tegas di posisi mana kita masih bisa bertahan, di posisi mana kita harus berlepas tangan dari yang bersangkutan. Maka kalau Bapak menemukan ya, ada teman kongsi bisnis yang dia terlalu bernafsu untuk mengembangkan usaha kerjasama, tapi melebihi dari batas aturan yang ada, ya Anda harus bisa bersikap tegas. Saya nggak mau yang kayak gini. Saya nggak mau yang seperti ini. Begitu Pak. Tapi kalau dia masih bersedia untuk bertahan, ya sudah saya ikut kamu. Saya mau untuk bersama dengan usaha kamu. Pokoknya yang penting kamu jangan melanggar aturan syariat. Silahkan untuk dipertahankan kongsi dengan orang seperti ini. Begitu Pak. Alhamdulillah. Sebentar, tadi sudah Bang Arif ini mau bertanya Pak. Silakan Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Izin untuk bertanya, dalam penerapan hadis bahwa urusan dunia kalian yang tahu. Karena yang saya pahami hakikatnya dalam urusan dunia itu kalau tidak menyangkut benda, perbuatan. Kalau hal benda, semua itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau urusan perbuatan itu kan harus tunduk patuh pada hukum syariat. Nah, saya tanyakan batas-batasan untuk dalam penerapan hadis tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan dunia bisa berlaku untuk benda maupun perbuatan. Betul Pak ya? Kalau dalam perbuatan kita perlu merinci dulu. Perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas ibadah dan perbuatan yang berkaitan dengan
aktivitas non ibadah. Kalau yang berkaitan dengan aktivitas ibadah, tidak boleh keluar dari panduan yang ada. Karena kita tidak mungkin melakukan ibadah dengan inovasi sendiri, pasti nggak diterima. Sebab syariat yang disempurnakan oleh Allah, ya, terlarang besar kalau sampai ada orang melakukan aktivitas ibadah, namun dia praktek dengan cara berinovasi sendiri, apapun jenis ibadahnya. Tapi kalau berkaitan dengan masalah non ibadah, pada asalnya manusia diberi kebebasan, kecuali yang dilarang oleh syariat. Insya Allah sampai di sini sepakat ya. Baik. Kalau Bapak tanya terus yang dilarang oleh syariat itu apa saja, terlalu banyak untuk kita bahas. Karena yang dilarang oleh syariat bisa berkaitan dengan masalah muamalah maliyah, bisa berkaitan dengan muamalah keluarga, bisa berkaitan dengan interaksi dengan sesama tetangga, interaksi antara rakyat dengan pemerintah, interaksi antara seseorang dengan temannya. Terlalu luas. Nah, kita belajar setahap demi setahap untuk mengenali semua itu. Sehingga bagaimana cara kita bermuamalah dengan keluarga, kan ada batasannya ya. Apa saja yang dilarang oleh seorang suami kepada istrinya? Ada Pak? Ada? Ada. Ada enggak orang yang boleh mengatakan seperti ini? Ini kan istri saya, terserah saya. Salah atau benar? Hah? Ini istri saya, terserah saya. Salah atau benar Pak? Ya salah. Ini suami saya, terserah saya. Salah atau benar? Salah. Enggak ada istilah terserah saya. Karena interaksi kita dibatasi oleh aturan. Sehingga memang ini adalah anggota keluarga kamu, ini anakmu, ini anak saya, terserah saya. Oh, enggak bisa. Memang ini anakmu, tapi bagaimana kau berinteraksi dengan anakmu, ada batasnya. Sehingga semua yang ada di alam ini dibatasi oleh aturan. Nah, kita perlu mengenali itu. Demikian pula dalam masalah muamalah, ini kan harta-harta saya, terserah saya. Itu kayak umatnya Nabi Syuaib. Saat mereka diingatkan untuk meninggalkan praktek yang haram, apa kata mereka? Wa an naf'ala fi amwalina ma nasha. Wahai Syuaib, kenapa kamu melarang kami untuk melakukan apapun yang kami inginkan terhadap harta kami? Jadi saat dia diingatkan, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, mereka beralasan, ini kan punya-punyaku, terserah aku. Nah, itu karakter umatnya Nabi Syuaib yang mereka dibinasakan oleh Allah. Sejarah itu berulang, yang beda hanya pelakunya. Kalau dulu ada orang seperti itu, sekarang juga ada orang seperti itu. Maka Bapak menyampaikan bahwa dalam masalah aktivitas dan perbuatan manusia ada aturan, itu betul. Tapi untuk selain ibadah, manusia bebas berkreasi. Sehingga yang dulu tidak pernah dilakukan Nabi SAW, sekarang dilakukan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Arisan tuh boleh nggak? Di zaman Nabi SAW tidak ada. Abu Bakar pernah arisan Pak? Baik. Aktivitas itu boleh nggak? Boleh. Sehingga mau beraktivitas A, beraktivitas B, misalnya usaha rental, itu dulu pernah ada usaha rental onta gitu. Bang Rosmati ini melanjutkan sunnahnya siapa? Mungkin masa silam tidak ada, sekarang ada. Dulu tidak ada travel umroh, travel haji. Sekarang banyak. Sehingga orang ketika melakukan umroh haji zaman dulu ya sendiri-sendiri. Ya. Jadi umroh mandiri itu dulu. Sekarang orang melakukan seperti itu kan kadang rasanya nggak nyaman. Maka dia pakai travel biar ada yang melayani. Baik. Semua ini pada asalnya bebas. Yang penting tidak melanggar aturan. Wallahu a'lam. Masih ada yang tanya? Masih ada yang... Kita selesai di jam 12:04 Ustaz. Baik. Saya selesai di jam 12:04. Masya Allah. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya usaha kecil-kecilan percetakan. Cabangnya berapa? Cabangnya berapa?
baru satu. Oh, baru satu. Kebetulan ada konsumen saya yang bank konvensional yang sering mencetak slip-slip setoran dan sebagainya, dan juga kalian itu setiap tahunnya. Itu hukumnya gimana, Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap dengan jawabannya ini, Pak? Baik. Ya, kalau kita mengakui bahwa posisi layanan yang diberikan oleh bank konven ini adalah layanan bermasalah, berarti semua fasilitas yang disediakan itu akan digunakan untuk mendukung transaksi bermasalah tadi. Sehingga Bapak bisa lihat slip ini ada slip setoran atau slip penarikan. Kira-kira bisa nggak dipastikan akan bebas dari transaksi dipakai untuk transaksi riba? Ya, karena namanya sudah bank ribawi kayaknya sulit, Pak. Namanya slip setoran bisa saja setoran untuk setoran untuk deposito. Bisa saja setoran untuk transaksi agar uangnya nanti berbunga dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah pada titik memahami itu, berarti jangan ada dalam rantai tersebut. Nabi SAW melaknat 5 orang gara-gara riba. Yang menikmati 1, tapi yang lain yang ikut terlibat dari saksi, pencatat dan seterusnya semuanya kena. Yang minum khamr cuma 1, tapi yang dilaknat 10. Ada 10 yang dilaknat gara-gara khamr. Khamrnya sendiri. Kemudian dari mulai orang yang memetik anggur, yang meres, yang nuang, yang nganter, yang ini, sampai yang nuangin ke gelas untuk diminum. Yang menikmati 1 orang. Tapi yang dilaknat sekian banyak orang. Karena dia terjadi, maksiat ini terjadi dalam sebuah lingkaran yang bersambung antara 1 unit bersambung dengan unit yang lain. Berarti jadinya gimana? Siap untuk menolak klien seperti ini. Masya Allah. Sehingga usaha kecil-kecilan Anda bisa jadi makin kecil. Masya Allah. Semoga nanti membesar ya. Masya Allah. Ya teman-teman mungkin bisa ngelarisi beliau ya. Nah, yang mungkin mau cetak undangan nikah, nah ke beliau. Nah, belum ada rencana nikah ya Pak. Cetak undangannya dulu, nanti diisi pakai tangan. Baik, wallahu a'lam. Pak Nurji, silakan. Bismillah. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Karena sekarang ini sedang maraknya transaksi emas. Emas sampai harganya berkali lipat. Ini ternyata pihak bank syariah ada yang mengembangkan emas digital. Ini hukumnya kalau itu halal atau haram? Kalau yang halal bagaimana caranya? Baik. Apakah mungkin emas itu dibuat digital? Nggak mungkin ya. Sehingga emas ini adalah benda tertentu yang punya unsur tertentu, itulah emas. Bagaimana yang kita kenal. Kalau uang kan bisa dibuat digital Pak. Itu sebenarnya cuma pemindahan buku saja. Saya punya kredit sekian di bank ini, saya punya kredit sekian di bank ini. Terus dipindahkan, pemindahan buku. Makanya bisa dilakukan transaksi uang digital. Tapi kalau emas, gimana emas bisa dilakukan digital? Karena yang namanya emas itu sesuatu fisik yang harus ada. Dulu dalam teori perbankan yang lama, yang namanya uang itu kan sebenarnya ada backup emas dulu ya. Sehingga idealnya dulu ketika 1 rupiah itu terbit, maka ada emas yang menggantikan 1 rupiah ini. Sekian rupiah terbit, ada emas yang menggantikannya, itu dulu. Nah, teori uang mughattah seperti ini, uang yang punya backup emas seperti ini, sudah nggak berlaku. Ketika dolar itu diterbitkan, pada waktu bank menerbitkan sekian ribu dolar, ada sekian emas yang dijadikan sebagai cadangan untuk menggantikan dolar ini. Makanya negara ini tidak sembarangan untuk menerbitkan uang.
Itu dulu. Belakangan karena cadangan emas tidak lebih banyak dibandingkan peredaran uang, akhirnya mereka menerbitkan uang lebih banyak daripada ketersediaan emas yang menjamin. Nah, dari sinilah sebenarnya dunia sepakat bahasanya emas itu harus ain, benda tertentu. Nah, sekarang kalau emas digital gimana? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah bank ini punya fisik emas yang tercetak sesuai dengan standar yang diberikan oleh bank. Dia punya fisik emas yang tercetak sesuai dengan standarnya bank. Misalnya per 1 gram atau setengah gram atau sekian gram. Ada? Namun emas itu tersimpan di brankas atau tempat yang mereka gunakan. Lalu mereka menerbitkan sertifikat sebagai pengganti dari emas tersebut. Sehingga misalnya bank mencetak 100 emas per gram. Jadi ada 100 emas 1 gram, jumlahnya 100. Di masing-masing gram ini ada serial number. Lalu diterbitkan nomor atau diterbitkan sertifikat sesuai dengan nomor seri yang ada di emas per gram tadi. Sehingga gram emas 1 gram A serial numbernya sekian, emas 1 gram B serial numbernya sekian, dan seterusnya sampai 100 sertifikat. Nah, bisa nggak sertifikat ini dijadikan sebagai media pengganti emas untuk ditransaksikan dengan uang, sehingga uang tunai tapi yang diterima sertifikat tadi? Ini yang disebut dengan taqabud hukmi untuk emas, dan ini masih diizinkan oleh beberapa ulama. Kalau nggak salah ada juga di ma'ayir syar'iyah berkaitan dengan taqabud hukmi untuk emas. Tapi sertifikat ini mewakili emas benda, emas zat. Sehingga ada emas real, ada ain, ada emas real, dan sertifikat ini sifatnya hanya mewakili emas tadi. Nah, kalau ini yang dimaksud, insya Allah masih ada toleransi. Tapi kalau fisik emasnya tidak ada, cuman diterbitkan saja pengakuan punya emas sekian gram dalam bentuk sertifikat digital, ya Anda transaksi apa? Wong emasnya nggak ada. Berarti saat kita membayar uang, kita mendapatkan pengakuan punya emas sekian dan zatnya tidak ada. Berarti dia transaksi apa itu, Pak? Membeli pengakuan punya emas tanpa ada zat emas, tanpa ada emas fisik. Ini tidak diperkenankan. Dan kenyataannya nanti ya, sebenarnya yang diinginkan oleh orang ini bukan fisik emasnya, tapi pertambahan uangnya. Nah, misalnya, ya sudah saya booking 100 gram. Berapa duit? Emas digital ini harganya sama seperti emas yang asli. Sehingga 100 gram Anda perlu bayar 20 juta. Berapa? 200 juta. Anggaplah 200 juta. Baik, saya bayar 200 juta. Udah? Lalu saya tunggu. Dalam waktu 6 bulan saya tarik. Ternyata ketika ditarik, yang diberikan bukan emas, tapi yang diberikan uang. Cuman pakai kurs emas. Pak, karena harga emasnya naik, maka duit 200 juta Bapak sekarang bertambah jadi 250. Pertanyaannya, 50 juta ini duitnya siapa? Ya? 50 juta duitnya siapa ini, Pak? Bukan duit dia. Itu pertambahan yang dia miliki. Loh, kamu akadnya apa? Loh, saya kan jual beli emas, emasnya naik. Emasnya mana? Enggak ada kok. Adanya aja pengakuan punya emas, tapi enggak ada fisik emasnya. Kalau seperti ini terjadi, rusak nanti ekonominya. Maka praktek ini yang saya pahami hakikatnya adalah utang dalam bentuk menyerahkan uang, tapi dia mendapatkan kelebihan, dan hukumnya riba. Wallahu a'lam. Sudah selesai? Masih ada. Masih ada. Ada apa ini? Untuk sesi pertanyaan awal kita tutup. Nanti masih ada satu yang kita simpan untuk sekretaris. Sekretaris ada titipan pertanyaan nanti dulu ya. Yang untuk akhwat kita tawarkan dulu. Apakah ada pertanyaan dari akhwat?
Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, itu membuktikan bahasanya sumber masalahnya ikhwan. Oh iya. Mohon untuk Ahmad bisa mengambil makan dulu di belakang. Monggo silakan. Pertanyaan terakhir Ustaz. Kita ada titipan dari sekretaris. Masya. Berkaitan dengan apa ini saya kurang tahu juga. Monggo silakan. Asal. Bapak dapat titipan dari siapa? Titipan dari diri sendiri. Oh, Masya. Ini kejadian yang hari-hari ini terjadi ya. Untuk titik satu dapur ya yang di bawah BGN itu ketika kena rollback ya, artinya yang statusnya ada biru, kemudian dia ditolak gitu. Untuk membuka itu ada jalur tertentu yang dia itu mensyaratkan dengan nilai nominal tertentu. Nah itu hukumnya seperti apa itu? Yang kedua, sekarang terjadi namanya jual beli titik dan gitu. Nah, yang berkaitan dengan jual beli titik ini diperkenalkan jadi ketika ada satu titik dapur, kemudian dia itu rollback, bisa jadi dari distribusi, maka itu nanti dijual. Atau dia orang sudah punya titik, kemudian titiknya itu karena dia di proses bangun, maka dia dijual ke pihak tertentu dengan nilai sekian ratus juta. Nah, itu hukumnya kalau beli seperti itu bagaimana? Kemudian yang ketiga, ketika dapur itu sudah jalan ya, itu biasanya adalah aparat itu nanti minta cetak gitu ya. Jadi baik itu yang dia ikut mengamankan ataupun untuk atasnya. Sisa sayur. Oh bukan. Oh bukan. Ini nggak ada saya tinggal data, tinggal makan. Oh gitu ya. Itu free memang seperti itu. Itu pertanyaan yang ketiga. Masya Allah. Iya. Jadi terkadang pembahasan masalah fikih sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik ya. Makanya Bapak doakan semoga para ustadz ini tetap istiqomah karena sangat rentan dengan pengaruh kebijakan politik. Baik. Pada prinsipnya kalau kita bermuamalah dengan pemerintah, beberapa prinsip yang tidak boleh dilanggar seperti sogok, jelas ya. Kita sepakat yang namanya sogok dosa besar dan itu sumber laknat. Yang kedua adalah memberikan keuntungan bagi pemerintah yang sifatnya diterima secara individu. Masyarakat kita nyebutnya gratifikasi dan itu harta gulul, haram bagi pemberi dan juga haram bagi penerima. Sepanjang Anda bisa menjalankan praktek muamalah dengan pemerintah bersih dari dua unsur ini, insya Allah pengembangannya halal untuk dimiliki. Nah kalau dalam kasus seperti yang tadi ditanyakan, potensi itu ada nggak? Sekarang coba kita lihat lebih rinci ya, lebih detail. Pertama perubahan titik ya. Yang awalnya dia sudah disahkan. Jadi awalnya sudah disahkan. Sudah. Jadi titik ini valid. Tapi ada penolakan. Ada apa? Punya yayasan A. Standarnya 45 hari. Berarti dalam proses perizinan untuk menetapkan titik itu tidak semuanya berhasil. Titiknya sudah dapat. Dia proses bangun 45 hari bangunan itu belum jadi. Pakai mikrofon Pak. Untuk membuka kembali biar tetap biru. Ya, biar kembali ke biru itu bayar gitu. Ada yang bayar ada enggak? Jadi saya punya titik dapur itu dulu kena robek. Tanpa bayar itu bisa. Bayarnya ke siapa? Kalau yang ini ke oknum Pak. Oh, gitu.
ya ada oknum semacam konsultan itu katanya dia punya orang dekat dengan di apa namanya BGN. Ya. Jadinya apa ini Pak? Sogok masuk ya? Masuk sogok. Ya, ya sogok Pak. Mau pakai istilah apa lagi yang lebih tepat ya sogok ya. Nah. Jadi masuk. Jadi rollback ya sudah selesai gitu. Ya. Saya memahami itu sogok. Apakah ini termasuk sogok dalam rangka mengambil hak? Masuk. Karena kalau kita biasanya ya ini teman-teman ya itu udah bangun, kemudian kurang berapa persen biasanya kan kayak gitu kan. Ya. Itu kan secara nominal yang dikeluarkan sudah banyak. Sudah banyak, ya. Tapi kemudian ditolak. Kemudian ya itu di rollback gitu. Secara prosedur untuk bisa mengembalikan itu gimana caranya? Kalau yang kemarin di tempat saya itu ya kita laporan. Jadi proses perkembangannya dilaporkan seperti itu. Kemudian kita pas yang saat itu kita akhirnya ada MOU ulang dengan BGN, dipanggil bekerja siapa saja yang kena rollback, kemudian tanda tangan. Tanda tangan itu akhirnya balik lagi. Tapi ada kejadian yang di teman-teman itu dia dapurnya udah oke, artinya 100% dan juga tinggal mau jalan itu sampai 1,5 bulan itu nggak bisa jalan, malah kena rollback. Itu akhirnya ya cari orang yang bisa minta rollbacknya kembali. Jika posisi pemerintah yang mengatur rollback atau pemindahan titik dan seterusnya, dia jalankan itu sesuai dengan prosedur. Jadi ini kenapa kena rollback? Oh karena dia misalnya one prestasi, ditunggu dalam waktu sekian tapi dia nggak beres dan seterusnya. Artinya memang pemerintah melakukan itu sesuai dengan prosedur yang dia miliki. Insya Allah dia punya hak untuk itu. Dan dalam hal ini ketika dia harus nyogok untuk mengembalikan titik tadi, kita sebut ini suap, sogok, jelas dilarang. Tapi kalau yang dimaksud ini titik saya, tapi dijual ke orang lain oleh oknum, agar nanti bisa balik lagi ke saya harus bayar. Ya, wallahu alam, mudah-mudahan masuk bagian dari sogok dalam rangka mengambil hak. Semoga. Ya, tapi saya juga belum bisa memastikan ya. Nanti mungkin bisa tanyakan ke asatidzah yang lain mengenai kejadian itu. Saya nggak punya pengalaman seperti ini dan baru dengar dari Bapak ya. Kalau di titik kan, misalkan hari ini kan titik di ini kan sudah di close ya, tapi ada beberapa orang itu punya titik gitu loh, kemudian ditawarkan, oh enggak ini saya ada titik di sana, sekian. Ya. Boleh nggak jual beli titik? Ada nggak peraturan yang membolehkan itu? Nggak boleh ya. Karena amanah itu kan dipercaya kepada misalnya yayasan A atau si A. Baik ini titik punya A, tapi kemudian A menjual kepada B. Loh amanah itu ke A kok malah dijual ke B? Seharusnya kan A yang mengerjakan. Maka itu sama seperti ada ASN keterima, tapi tolong kamu saja yang kerja, nanti kita bagi hasil. SK-nya punya saya, tapi si A yang kerja. Terus nanti gaji si A dibayarkan ke saya sebagian. Saya ketemu orang kayak gitu Pak. Dia ASN, guru, tapi dia nggak mau ngajar karena dia dukun. Praktek perdukunan dia lebih menguntungkan daripada jadi guru ASN. Akhirnya kerja dia jadi guru itu disuruh temennya, dia nyuruh temennya, terus gajinya bagi hasil. Masya Allah, kayak gitu ada di negara kita ya. Wallahu alam. Ya intinya kalau memang sudah beresiko dengan urusan sogok menyogok, ya, kami mungkin sarankan sudahlah nggak usah dipaksakan, mundur teratur lebih baik, mengamankan diri. Toh ini tidak akan menambah jatah rezeki kita. Wallahu alam. Alhamdulillah sudah. Nanti kalau kurang nanti mungkin bisa ditanyakan di tempat lain. Ustaz besok ada daurah Ada titik yang dijual nggak Pak? Ustaz
kajian pertanyaan selesai. Saya mewakili teman-teman minta izin untuk Ustaz bisa mengambilkan dua hadiah. Salah satunya ada hadiah apa Mas? Sepeda listrik dengan mesin cuci. Ini kita nggak membahas hukum dulu Ustaz. Hadiah dulu Ustaz. Masya Allah. Ustaz. Gorornya. Dua. Nah. Oke. Ini untuk khusus anggota ya. Hadiah mesin cuci nanti bisa diambil di kantor. Nomornya 101. Ada yang tertawa dapat atau Mas Yusuf? Masalah sini Mas. Sini Mas. Oh, Mas Yusuf sudah dapat tadi? Sudah? Oh tadi pertanyaan. Jangan tak apa-apa lah kita kasih ini anggota baru. Masya Allah. Hadiahnya nggak boleh dijual Mas ya. Ini siapa ini? Pak Ketua. Salim, minta tolong.